Hai semua, ketemu lagi. Kali ini kita bakal ngebahas apa aja yang perlu disiapin kalau kamu pergi ke Australia. Nah, bagi kamu yang sedang pertimbangkan untuk pergi ke Australia dan ini adalah pertama kali buat kamu ya, entah itu kamu mau bekerja, belajar, atau berwisata, mungkin video ini nanti bisa membantu kamu. Teman-teman pasti sudah tahu kalau Australia sering dikenal sebagai negara kanguru. Kenapa? Karena memang kanguru itu merupakan hewan asli Australia. Australia juga dikenal sebagai salah satu negara maju yang memiliki standar hidup yang sangat baik, sehingga hal tersebut juga menarik banyak orang untuk datang ke Australia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Australia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas pendidikan yang sangat baik, sehingga tidak mengherankan juga kalau banyak student dari berbagai negara datang ke Australia untuk belajar. Selain itu, Australia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan pemandangan alam yang indah ya dan memukau, sehingga wajar kalau banyak turis yang datang ke Australia. Mungkin termasuk kamu. Oke, jadi kita langsung bahas aja ya, apa saja yang kira-kira perlu disiapin untuk ke Australia. Yang pertama tentunya tetapkan tujuan yang jelas. Jadi kalau misalkan sekarang kamu masih bingung, kamu harus pastikan kamu mau ngapain ke Australia. Apakah mau bekerja, atau belajar, atau mau wisata aja. Kenapa hal itu penting? Karena itu nanti juga akan nge-link atau ada kaitannya dengan syarat-syarat yang diperlukan. Yang kedua, siapkan budget. Setelah kamu memutuskan tahu mau ngapain ke Australia, kamu perlu menyiapkan anggaran atau budgetnya. Karena memang setiap tujuan itu punya budget yang berbeda-beda. Anggaran atau budget ini sangat penting banget. Kenapa? Karena ini bakal ada kaitannya dengan syarat-syarat yang lain loh guys. Teman-teman pasti tahu ya kalau misalnya kita mau apply visa ke Australia itu harus juga menyertakan rekening koran dan ada beberapa persyaratan terkait dengan jumlah minimal deposit atau jumlah dana yang mengendap di rekening tabungan kita. Nah, itu juga perlu dipelajari ya teman-teman. Selain deposit yang harus disiapkan di rekening tabungan, kita juga harus mempersiapkan uang untuk tiket, uang untuk asuransi, uang untuk tinggal ya selama di Australia ya, dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai ketinggalan. Misalnya kamu ke Australia untuk belajar, tentunya kamu bakal butuh dana ya untuk membiayai studi kamu. Nah, studi ini bisa didanai dengan beasiswa atau juga dengan dana pribadi. Tentunya syarat dengan beasiswa dengan dana pribadi akan berbeda, ya nggak? Abis udah tahu mau ngapain, terus udah siap duitnya ya, jangan lupa bikin paspor. Kamu pasti tahu kalau misalnya kita mau keluar negeri, kita pasti butuh paspor. Jadi jangan sampai paspor kamu itu nanti kadaluarsa. Jadi dicek kembali kalau misalkan paspor kamu itu masih aktif, paling nggak ya minimal itu 6 bulan sebelum keberangkatan. Kalau sudah expired gimana? Kalau sudah expired ya bikin baru lagi. Atau kalau misalkan paspor kamu sudah mau expired dan kira-kira kayak kurang dari 6 bulan, kamu harus buru-buru perpanjangan ya guys. Bikin paspor udah nih. Nah, selanjutnya apa dong? Selanjutnya adalah bikin visa. Visa ini penting banget ya guys. Jadi ini kayak tiket kamu untuk bisa masuk ke Australia. Jadi kamu perlu cek kembali ya dengan detail apa saja syarat-syarat untuk visa. Jangan lupa juga cek kelas-kelas visa yang pengen kamu apply karena masing-masing kelas itu punya syarat yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau studi, terus kita mau wisata, dan juga kita mau bekerja, itu visanya berbeda. Setelah tahu syarat-syarat pembuatan visa, jangan lupa siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya guys. Kalau bisa memang kamu harus bisa attach atau bisa melampirkan dokumen-dokumen yang diminta. Misalnya kalau misalnya kita diminta untuk melampirkan dokumen KTP, ya udah kita lampirkan saja. Atau misalnya kita diminta untuk melampirkan rekening koran, ya kita harus melampirkan. Guys, selain kamu bisa apply visa sendiri, kamu juga bisa minta tolong guys. Minta tolongnya ke siapa? Minta tolongnya tentunya ke lembaga yang resmi ya guys. Jadi kamu perlu cek juga lembaga yang kamu mau mintain tolong. Jadi jangan sampai nanti lembaga tersebut nanti malah ngebohongin kamu.
Setelah semua persyaratan sudah lengkap dan juga visa sudah terbit, kita perlu menyiapkan uang dalam bentuk Australian dollar guys. Tapi kalau misalkan Australian dollarnya ini nggak ketemu, kamu bisa bawa US dollar. Jadi biasanya kalau misalkan aku pergi ke luar negeri dan nggak ketemu mata uang aslinya, biasanya aku bakal bawa USD. Kenapa? Karena itu nanti perubahan currency-nya akan lebih stabil dibandingkan kalau misalkan kita tuker pakai rupiah. Karena mata uang negara kita itu adalah soft currency ya guys, jadi agak fluktuatif dan lebih aman kita pakai yang hard currency. Contohnya adalah USD yang semuanya nerima. Kira-kira berapa jumlah uang yang harus disiapkan? Nah, jumlah uang yang disiapkan ini tentunya berbeda ya guys, sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kamu bawa uang tunai, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk bawa kredit card ya guys. Tapi dicek kembali apakah kamu kira-kira masih butuh uang tunai atau enggak.